Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Sehat-sehat kalian ya. Selalu dalam lindungan Allah. Selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, serta diberikan rezeki yang banyak. Saya doakan yang belum sembuh dari sakitnya segera sembuh. Yang masih terlilit utang segera terbayarkan utang-utangnya. Yang belum punya jodoh segera berjodoh, yang belum punya momongan segera diberikan momongan, yang sedang dalam usahanya belum bangkit segera diberikan kebangkitan dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk like, komen, dan share-nya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian channel ini tidak akan menjadi apa-apa, dan tanpa kalian saya bukanlah siapa-siapa ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Teman-teman pernah dengar kata Gerujukan Sewu atau apa mungkin kalian pernah datang ke sana ya. Itu salah satu tempat wisata di lereng Gunung Lawu, tempatnya di daerah Tawangmangu. Itu ada satu air terjun yang sangat tinggi dan sangat bagus. Saya itu dan itu adalah apa namanya, air terjun luar biasa teman-teman. Kalian mau tahu ceritanya nggak? Saya akan cerita kejadian waktu saya itu berada di Gua Pleret. Jadi sebelah air terjun Gerujukan Sewu ini ada satu gua, itu namanya Gua Pleret teman-teman. Gua Pleret itu ada di situ. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya di Gunung Lawu itu ada penunggunya itu empat ya teman-teman. Ada yang Kanjeng Sinuwun Lawu, Sinuwun Lawu, terus Kanjeng Lawu sama Eyang Lawu. Nah ini beda-beda orang dan beda-beda posisi teman-teman. Beda-beda maksudnya tuh gestur dan bentuknya itu beda gitu loh teman-teman. Nah waktu itu saya diperintah oleh Sambernyowo itu untuk ke Gua Pleret ini. Nah di situ dilalahnya, pokoknya kalau Mbah Kidir ini ketika saya dalam posisi terjepit itu selalu datang teman-teman. Waktu itu kan di Gunung Lawu ini kan sebenarnya di Gerujukan Sewu ini kan banyak apa namanya monyetnya teman-teman, monyet liar. Kalian tahu nggak, monyetnya itu sebenarnya ada ratunya teman-teman, ada ratunya dan ada siluman monyetnya di situ. Jadi itu sangat besar badannya. Nah waktu itu saya ngobrol, setelah saya kan waktu itu mandi ya teman-teman, mandi terus saya naik karena lintah itu banyak banget di bawah Gerujukan itu, banyak banget teman-teman. Terus Mbak itu tuh bilang gini, ayo ndang mentason, kamu cepat keluar dari air gitu. Berarti sih nunggu ora lilo katanya, yang nunggu itu ndak lila, ndak ingin kamu di situ katanya gitu. Oh dia Mbah, saya naikkan teman-teman, saya tanya lu kenapa Mbah, kok yang nunggu nggak lilo. Terus Mbah itu bilang, lah kowe iki lho bocah kandhanane angel, kamu tuh lo dibilanginnya susah katanya. Lah saya susahnya gimana, orang saya mau berendam di situ disuruh yang sampai nyawa. Lah kamu lalu tadi lo sebelum berendam kok kamu tuh mata ini apa itu tadi? Oh iya Mbah, saya matiin ular, saya bilang gitu. Terus nah itu nih Mbah Kidir ini tanya begini, kamu tuh ngerti ndak sejarah Gerujukan Sewu ini piye? Ndak tuh Mbah, gimana Mbah? Jadi kamu tuh bersyukurlah tinggal di negara Indonesia ini, karena ini adalah negara yang dicari-cari orang, yaitu negara dari timur katanya. Paling timur itu ya negara Muiki kan gitu teman-teman. Oh, terus Mbah, ya terus apa namanya, kue ngerti apa ora kan gitu. Di sini tuh pernah ada kejadian apa Mbah? Saya Gerujukan Sewu ketemu dengan Sayyidina Ali gitu. Masa Mbah? Iya. Nah ceritanya pripun kan gitu kan teman-teman. Oh ya ceritanya tuh begini, dulu
di Grojogan Sewu ini ada satu penunggu namanya Syekh Grojogan Sewu. Kenapa dia dibilang Syekh Grojogan Sewu? Karena dia pandai ilmu agamanya, katanya gitu. Dia pandai ilmu agamanya, terus dia juga mengajarkan ilmu tentang dharma dan ilmu tentang ketuhanan. Makanya dulu tuh banyak pengikutnya. Terus Mbah, gimana dia ketemu dengan Sayyidina Ali, Mbah? Nah waktu itu ada saya ini didatangi satu pemuda. Pemuda itu mau nyari guru sejati. Nah, Mbah ini udah tahu, Grojogan Sewu ini udah tahu guru yang dicari itu sebenarnya siapa. Cuma dia bilang, kamu kalau mau nyari guru bukan di sini tempatnya. Kamu lanjutkan perjalanan kamu sampai kamu nanti ketemu kamu nyebrangi dua lautan, terus nanti kamu bakal ketemu dia di sana gitu. Lah terus yang dicari Sayyidina Ali itu siapa, Mbah? Sayyidina Ali itu siapa kan itu? Ya pokoknya dia pengen nyebarkan agama Islam, terus dia juga pengen mencari gurunya dicari siapa? Dia ingin mencari Nabi Khidir, katanya gurunya Nabi Musa gitu. Oh lah terus gimana, Mbah? Ya akhirnya ketemu, tapi nggak di situ, nggak di sini, nggak di Grojogan Sewu itu. Tempatnya ada jauh di sono. Mbah tahu, karena waktu Mbah Khidir tuh ngomong, saya kan tanya, Mbah tahu, Mbah? Ya ngerti lah. Oh terus jadi Mbah, saya itu kan pernah diceritani juga ya, Mbah ya. Jadi diceritani sama yang Sampurnyawa itu karo Grojogan Sewu itu dulu zamannya Mahabharata tuh, Mbah, itu Kresna itu nyuruh kakaknya Baladewa untuk bermeditasi di Grojogan Sewu ya, Mbah. Saya bilang gitu. Iya, kowe ngerti ora sejatine nek perang kuwi Bratayuda kuwi enek ning ndi? Ngertos, Mbah. Kula pun diaturi kalih yang Sampurnyawa untuk pundi papan panggone kan terus. Ya, dulu di Grojogan Sewu ini Sri Kresna kuwi ngakon kakange nyuruh kakaknya Prabu Baladewa untuk menepi di Grojogan Sewu agar suara dari air terjun Grojogan Sewu ini menyamarkan suara dari peperangan, kata yang Mbah Khidir itu bilang gitu. Terus makanya Prabu Kresna ini menyuruh kakaknya untuk nepi, untuk bermeditasi di Gua Pleret itu, biar air Grojogan Sewu itu menyamarkan apa yang terjadi di perang Bratayuda itu. Terus saya tanya gini, Mbah, kalau perang Bratayuda itu masa kedengaran sampai Grojogan Sewu, Mbah? Saya bilang gitu. Loh, kamu tuh ora percaya toh, katanya gitu. Mungkin, Mbah. Terus Mbah Khidir ini bilang gini lagi, teman-teman, kabeh kuwi sing ning gunung iki kan aku tahu cerita marang kowe kan, bahwasane kabeh kuwi gunung iki sing paling enek nyawane kan gitu. Nggih, Mbah. Oh, nggih, Mbah, kula ngertos, Mbah, pancene namung gunung niki nang kathah nyawane, Mbah. Yo. Terus kowe pengen adus meneh kungkum. Ngoten, Mbah, lah lintahe kathah, lintahnya banyak, Mbah.
ayo neng Pringgontani wae kata gitu kan. Terus ini ngajak saya ke Pringgontani teman-teman. Pringgontani itu perjalanan kita kan harus dari Blumbang ya. Dari Blumbang itu sepanjang perjalanan ini Mbak kita itu bilang gini, Sri kamu tuh beruntung ya ditemani oleh eyang-eyangmu. Mungkin Mbah, tapi saya itu ndak tahu apa-apa ya Mbah. Ndak apa-apa, wis pokoknya kamu nek agama engko ngajari aku, nek ilmune Jawi, ilmu kejawen kowe njaluk ning mbah-mbahmu kan gitu. Kamu minta sama yang-yangmu. Oh iya Mbah. Nah, waktu itu teman-teman saya belum begitu tahu antara Mbah Kidir ini, beliau ini manusia atau jin atau memang sebangsa kayak yang Sambernyowo kayak Elang Lawu ini ya teman-teman. Karena apa? Karena setahu saya teman-teman, Mbah Kidir ini selalu datang di saat saya itu butuh. Jadi tiba-tiba itu cukup itu datang kayak gitu. Dan saya berpikir bahwasanya Mbah Kidir ini mungkin juga kayak Eyang Sambernyowo, kayak Eyang Lawu gitu, pemomong kan saya bilang gitu loh teman-teman. Dan dari sekian cerita tentang Mbah Kidir ini, emang Mbah Kidir ini orangnya itu memang luar biasa. Dan Mbah Kidir juga yang membawa saya pulang dari Alaspurwo ke rumah kan gitu teman-teman. Nah, selain pertemuan dari Mbah Kidir ini, saya berpikir apakah perang yang dimaksud itu perangnya antara Brawijaya, Kanjeng Prabu Brawijaya kelima dengan Adipati Cepu itu di atas gunung itu yang saya lihat itu, sampai dimana terjadinya sumpah bahwasanya terah turun Adipati Cepu tidak boleh datang ke situ kan gitu teman-teman. Jadi kalau saya melihat Grojogan Sewu ini secara kasat mata memang luar biasa. Pertama, luar biasanya ini di situ itu kalau kalian ingin tirakatan atau kalian ingin sesiri atau apapun namanya di situ itu, kalau yang punya wilayah itu tidak berkehendak, maka kalian tidak akan bisa dengan tenang tirakatan di situ teman-teman. Kalian akan dikeroyok oleh lintah, karena saya sudah berkali-kali itu mengalami dikeroyok lintah di situ. Ya bisa jadi karena beberapa hal teman-teman. Kemungkinan saya waktu itu baru datang bulan, terus saya kungkum di situ, itu langsung kadang tuh lintah itu mungkin ya mohon maaf karena darah atau memang yang penunggunya situ tuh ndak berkenan. Nah akhirnya di situ itu saya paham betul kalau di Grojogan Sewu itu kan ada Gua Pleret itu. Saya paham betul bahwasanya di situ tuh tidak boleh sembarangan orang masuk teman-teman. Karena di Gua Pleret sendiri ada satu penunggu itu siluman kera, itu sangat besar sekali. Dan kalian percaya atau tidak percaya, di lereng Lawu yang sebelahnya itu ada batu yang menutup pintu gua, yang itu dikenalnya dengan Sugriwa dan Subali itu loh teman-teman. Makanya saya dari situ berpikirnya apakah mungkin kejadian semua cerita orang-orang tua dahulu itu memang terjadi di negara kita ini, baik Baratayuda, Subali, Sugriwa, dan tentang Ramayana, apakah itu terjadi di negara tercinta ini? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu ya teman-teman. Karena intinya kita harus bersyukur tinggal di sini, dan kita harus bersyukur
menjadi bagian dari negara ini teman-teman. Karena percaya atau tidak, apa yang kita miliki, apa yang kita upayakan ini benar-benar kayak di luar nalar gitu loh teman-teman. Negara ini penuh dengan karoma, ada 9 wali, ada Syekh Subakir, terus ada keratonnya jin yang ada di pantai selatan. Jadi pantai selatan ini bukan cuma di Parangtritis ya teman-teman, sepanjang pantai selatan itu. Gitu ya teman-teman, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Mungkin ada salah satu penjelasan yang salah dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kalian, selalu banyak rezekinya, selalu berlimpah dan selalu berbahagia dengan apapun yang kita miliki. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.